Ya, sekarang dimulai aja ya pembelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan minggu kemarin kalian udah belajar tentang operator ya. Nah, sekarang kita coba ulang lagi, kita coba ulas lagi karena ada yang di blok berapa ya? Di blok B gitu yang belum buat diulas lagi ya buat operatornya. Nah, sekarang kita ulang lagi biar kalian makin paham ya. Karena materi pemrograman dasar itu ini sebagai dasar buat kalian. Jadi ya kalau kalian di sini masih bingung, takutnya nanti kesananya makin susah. Nah, jadi kita ulang ya. Jadi kita langsung coba bikin dulu yang kayak kemarin ya. Kita cari luas persegi panjang. Nah, buat awal kita nulis coding, jangan lupa kita kan punya kepala, badan, kepala sama badan. Nah, kita ingat-ingat buat kepala itu kita harus nulis include ya. Include stdio.h. Nah, ini tuh sebagai kepala. Ini tuh adalah library ya. Library buat manggil fungsi-fungsi di bawah nanti. Jadi jangan lupa ini harus ditulis. Terus satu lagi itu include stdlib.h. Nah, ini dua itu harus kalian tulis sebelum coding di bawah. Jadi ini tuh sebagai kepalanya. Kalau kalian nggak nulis kepalanya, nanti programnya nggak akan bisa jalan kayak gitu. Dan ngerti ya? Jadi ini kepalanya. Jadi kalian ingat-ingat ini tuh harus ditulis. Terus selanjutnya itu kita harus bikin badannya. Nah, badannya itu adalah in main. Jadi buat nulis kode-kode, nulis coding-coding itu semuanya di in main sini, di dalamnya. Jadi tulisan in main, terus kurung buka, kurung tutup. Terus di sini ada kurung yang kurung kurawal, kayak gitu. Oke, dimengerti ya? Jadi yang pertama itu kepala nih. Yang kedua itu badannya. Nah, terus kan kita mau bikin luas persegi panjang kan? Luas persegi panjang itu kan luas sama dengan panjang yang kali lebar. Nah, untuk bikin luas itu kayak gini ya, luas, panjang, kali lebar. Nah, sekarang kita harus bikin dulu kotaknya atau bungkusnya buat nyimpen hasil-hasil yang ada di sini. Atau yang kita sebut itu variabel ya. Jadi variabel itu buat nyimpan atau sebuah kotak kosong atau bungkus. Jadi rumus ini harus kita bikin variabelnya. Nah, kalau bikin luas persegi panjang, itu kita butuh 3 bungkus. Yang pertama itu luas, kita harus ngebungkus luas, ya. Jadi kita harus ngebungkus luas, terus kita harus ngebungkus panjang juga, kita harus ngebungkus lebar. Oke, mengerti ya? Jadi kita harus ngebungkus luas, ngebungkus panjang, sama ngebungkus lebar. Jadi buat luas persegi panjang, kita butuh 3 bungkus. Jadi kita awal codingan itu kita harus bikin bungkusnya. Karena luas, panjang, sama lebar itu adalah bilangan bulat, jadi kita bikinnya integer luas yang pertama. Bikin 1 luas. Terus ini bungkus buat luas ya. Jangan lupa ini bungkus buat luas. Terus kita bikin bungkus buat panjang. Kayak gitu. Selanjutnya kita bikin bungkus lebar. Nah, udah ya. Jadi diulang lagi. Kita pertama harus bikin kepalanya, yaitu buat library-nya. Jadi ada include stdio.h. Terus yang kedua itu ada include stdlib. Nah, selanjutnya kita harus bikin badannya, yaitu in main. Ya.
Kita bikin in main. Oke, ini badannya. Terus kita misalnya mau bikin program luas. Nah, kita harus luas persegi panjang. Nah, kita harus pikirin dulu ada berapa bungkus yang harus kita buat. Nah, kalian bisa bikin dulu kayak gini nih. Kalian bikin dulu rumusnya kayak gimana. Ada kan luas sama dengan panjang kali lebar kan buat persegi panjang. Nah, berarti terus kita lihat berapa bungkus yang harus kita buat. Nah, kalau di sini persegi panjang itu yang pertama kita harus bikin bungkus yang luasnya. Terus yang kedua itu panjang. Terus yang ketiga itu lebar. Nah, setelah itu baru kita bikin bungkusnya kayak gini. Luas, panjang, lebar. Nah, sekarang kita isi misalnya si bungkus buat panjang itu kita isi 10. Nah, si bungkus lebar itu kita isi 5. Ya. Jadi ini bungkus panjang itu isinya 10, angka 10. Bungkus lebar isinya 5. Nah, terus gimana cara cari luasnya? Nah, kita pakai operator kali. Luas berarti kan sama dengan, kan ini panjang isinya udah 10 nih. Jadi kita isi di sini panjang. Terus dikali lebar. Nah, jadi buat ngisi luasnya kita pakai operator kali, yaitu panjang kali lebar ya. Kayak gitu. Nih udah, berarti si bungkus luas itu diisi sama panjang kali lebar. Berarti panjang kali lebar itu hasilnya berapa harusnya? Ada yang mau jawab? Naufal Bagja atau Andriansyah? Andriansyah? Berapa Andriansyah? Naufal Bagja. Panjang kali lebar berarti hasilnya harusnya berapa? Kan jadi kita harus, kan ini panjangnya 10 nih. Ya. Panjangnya 10. Lebarnya 5. Nah, kalau luas itu sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu berarti berapa? Saiful Cahya mau jawab berapa? Ini panjangnya 10 kan nih. Ya, kita punya bungkus panjang itu isinya 10. Lebarnya itu isinya 5. Berarti kalau panjang dikali lebar itu hasilnya berapa? Fahmi Nurdin. Fahmi Nurdin. Fahmi. Fahmi. Berapa Mi? Di unmute dulu Mi. Berapa Mi? Isinya Mi? Atau siapa? Ada yang mau jawab ke? Kan ini panjang 10 nih. 10. Lebarnya 5. Atau Putra Fajar? 50, Pak. Mau jawab Putra Fajar? Nah, 50 ya. Nah, Iya, jadi Pak, luasnya itu nanti hasilnya 50 ya. Karena panjangnya tadi kan ini kita punya bungkus panjang nih. Ya kan nih, bungkus panjang yang di sini. Itu isinya 10. Terus kita punya bungkus lebar isinya 5. Nah, hasilnya tuh luasnya itu 50 ya, tadi benar kata Putra Fajar. Berarti ada yang ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, nah nanti kita tinggal tulis print
di sini buat cetaknya. Misalnya luas sama dengan, nah karena ini luas itu, yang luas ini itu integer ya, integer di sininya. Kita bikin variabelnya, tipe datanya integer, jadi kita bikin bungkusnya itu integer. Jadi di sini kita tulisnya %D. Terus kita tulis luas, karena kita mau lihat cetak, mau lihat hasil luasnya. Jadi kita tulis luas di sini. Gitu. Terus jangan lupa di sini return 0. Oke, diulangi lagi ya. Jadi kita pertama dari kepala dulu, kita bikin kepalanya itu library-nya, include stdio.h sama include stdlib, ini jangan lupa. Terus kita bikin badannya. Kita bikin badannya in main ini. Nah, terus kita kan mau bikin luas persegi panjang. Nah, kita tulis dulu misalnya di sini pakai kayak gini. Atau gak usah ditulis juga nggak apa-apa, asal kita ingat aja rumusnya itu apa. Misalnya luas sama dengan panjang kali lebar. Jangan lupa ini kepalanya, terus ini kita bikin badannya. Terus kita cari tahu dulu misalnya rumusnya apa. Terus kita bikin bungkusnya. Kita lihat di sini. Bungkusnya apa aja, kan di sini ada luas, panjang, lebar, berarti kita bikin bungkusnya kayak gini, ada luas, ada panjang, ada lebar, terus baru kita hitung di sininya, terus kita cetak, baru luas, kayak gitu. Oke. Sekarang kita coba bikin baru lagi ya. Nih, misalnya gini, include, kita bikin lagi kepalanya stdio.h. Terus kita bikin lagi kepalanya stdlib.h. Terus kita bikin badannya lagi. Nah, sekarang kalau kita cari luas persegi, apa rumusnya? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Luas persegi itu apa? Ada yang tahu nggak? Delvin di mana Delvin? Di unmute dulu Delvin. Enggak, Pak. Luas persegi apa? Luas persegi di matematika, luas persegi apa? Luas persegi. Ya. Luas persegi, Pak, ada kan lebar panjangnya. Kalau kan itu persegi panjang, kalau persegi apa? Ya. Yang bentuknya Persegi. kotak. Ya. Iya. Luas persegi. Sisi Merupakan kali, apa ya? Sisi kali sisi, Pak. Oh, sisi kali sisi ya. Ya Delvin ya. iya, Pak. Luas persegi apa? Sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisi. Ya. Sisi dikali sisi ya. Nah, selanjutnya kita bikin bungkusnya. Nah, kira-kira kalau misalnya luas persegi ini berapa bungkus yang kita bikin? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Dendi Adam. Berarti kita bikin berapa bungkus nih? Kalau misalnya luas perseginya kayak gini. Di unmute dulu Dendi. 2, Pak. 2, oke, benar ya. Kan tadi udah ya luas persegi. Nah, luas persegi itu sisi kali sisi kan ya, sisi kali sisi. Nah,
nanti kalian bikin bungkusnya itu ada 2 ya, tadi benar ya. Jadi kita bikin bungkusnya luas sama sisinya. Kenapa sama sisi? Karena kenapa cuma 2 padahal di sini ada 3 ya. Ada 1, ada 2, ada 3. Kenapa cuma 2? Karena sisi yang ini sama sisi yang ini pasti sama kan hasilnya. Nah, jadi kita cuma bikin satu aja. Jadi sisinya cuma ada 1. Nah, jadi kita bikin bungkusnya sekarang. Integer, luas, persegi. Nah, yang satu lagi integer, sisi. Nah, kita isi sisinya misalnya 10. Nah, setelah itu kan kita udah bikin bungkusnya nih. Udah bikin bungkusnya. Setelah bikin bungkus, selanjutnya kita hitung luasnya. Kita hitung luasnya. Luasnya itu luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Nah, karena sisinya itu 10, berarti hasilnya berapa? Fahmi Nurdin, hasilnya berapa Fahmi? Sisi kali sisi. Nah, sisinya itu sama dengan 10. Berarti sisi kali sisi itu berapa? Fahmi Nurdin? Di unmute dulu. Berapa sih? 100 Pak. 100 ya. Udah. Oke, benar. Jadi sisi kali sisi sama dengan 100 ya, karena 10, ini tuh 10, ini tuh 10, jadi 100. Nah, sekarang kita coba cetak luasnya, luas persegi sama dengan persen D ya, karena luas perseginya itu integer ya. Karena tipe data luas persegi itu integer. Jadi kita harus di sini pakai tulis persen D. Terus isinya luas persegi. Jangan lupa titik koma. Terus di bawahnya tulis return 0. Oke ya, kita bahas lagi dari atas. Jadi kita bikin kepalanya dulu. Ini tuh namanya library. Yang pertama itu stdio.h. Terus yang kedua stdlib. Terus kita bikin badannya. Kita bikin badannya itu in main. Terus kita kan mau bikin luas persegi nih. Nah, kita bikin luas persegi, kita tulis dulu rumusnya apa. Nah, tapi pakai /2 ini. Tapi nggak usah ditulis di sini juga, nggak apa-apa. Misalnya kalian tulis dulu di kertas, luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Nah, terus setelah itu kita analisis, kita lihat luas persegi itu kita butuh berapa bungkus. Nah, di luas persegi itu kita bikin 2 bungkus. Yang pertama buat ngebungkus luasnya, yang kedua buat sisinya. Kenapa cuma 2? Karena sisi yang sini, yang satu ini sama sisi yang ini itu sama ya. Karena persegi itu sisinya sama, jadi kita cuma butuh 2 bungkus. Nah, selanjutnya kita bikin bungkusnya atau variabel. Nah, kita bikin bungkus luas persegi, tipe datanya itu integer. Jadi variabel itu luas persegi, integer itu tipe data. Terus kita bikin variabel sisi, tipe datanya integer. Jadi bungkus sisi integer. Terus kita kasih si bungkus itu kita isiin 10. Oke. Nah, selanjutnya kita baru hitung luas perseginya. Jadi luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Nah, hasilnya itu 100 ya. Terus kita cetak printf. Jangan lupa pakai printf ya. Terus tulis luas persegi sama dengan misalnya. Terus ini persen D. Nah, kenapa persen D? Karena luas persegi itu tipe datanya integer ya.
Nah, jadi harus pakai persen D di sini. Terus kita tulis di sini luas perseginya karena kita mau cetak luas perseginya. Terus kita pencet F11 atau tanda kotak yang di sini kan. Tanda kotak yang di atas ini kita pencet. Nah, kita misalnya kasih itu persegi. Luas persegi .c. Save. Nah, terus kita lihat nih hasilnya, benar kan? 100 ya. Hasilnya 100 nih. Oke? Ngerti? Ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang masih kurang ngerti? Aditya Subagja, ada yang mau ditanyain dulu? Aditya Subagja, ada yang mau ditanyain? Kelas 10 RPL 2. Ada yang mau ditanyain? Enggak, Pak. Ngerti? Ngerti ya? Muhammad Arianto. Muhammad Arianto, ada yang mau ditanyain? Ya, Pak. Enggak, Ada yang Pak. mau Udah ditanyain ngerti. Ngerti? Oke, sip. Enggak. Ngerti. Kenapa? Kenapa, Arianto? Udah ngerti, Pak. Oke, kalau udah ngerti udah ya. Nih, sekarang kita belajar gimana caranya kita masukin panjang sama lebar ini ketika kita ada di program sini nih. Ini kelihatan kan yang latarnya hitam? Kelihatan ya? Nah, gimana caranya kita masukin panjang sama lebarnya tuh di sini gitu. Nggak langsung ditulis kayak gini. Nih, kita coba ya. Kita bikin baru lagi, jangan lupa kepalanya. Udah kita tulis kepalanya ya, jangan lupa. Nah, ini kepalanya library ya, jangan lupa. Ini harus ada di setiap kalian kalau mau bikin coding. Terus kita bikin badannya. Nah ya. Nih, jadi kita udah punya kepala sama badan. Misalnya kita mau bikin luas persegi panjang lagi ya. Nah, misalnya kita langsung bikin aja. Karena kita udah tahu butuh 3 bungkus, berarti kita tulis aja luas, 1, panjang, sama lebar. Nih, kan kita udah tahu ya kalau bikin luas persegi panjang itu kita harus bikin 3 bungkus, yaitu buat luas, buat panjang, sama buat lebar. Oke? Nah, kan kalau di yang ini kita udah tulis nih, panjangnya sama dengan 10, lebarnya sama dengan 5, ya kan? Udah ditulis ya. Nah, sekarang kita coba gak usah ditulis dulu. Terus gimana cara ngisi bungkusnya? Gimana cara ngisi variabelnya? Nah, kita di sini tulis dulu, misalnya kita cetak dulu, masukkan panjang persegi, masukkan panjang aja langsung ya. Nah, titik koma. Nah, kita pakai namanya itu scanf. Scanf ya. Ini tolong diperhatiin biar kalian bisa. Nah, kita pakai namanya scanf. Nah, scanf itu yang pertama kita dalam kutip itu pakai %D. Kenapa %D? Kenapa %D? Karena panjang itu nih, panjang yang di sini, panjang yang di sini itu integer ya. Karena integer jadi %D di sininya. Terus pakai simbol dan panjang. Nih ya. Nih ya, scan F. Scan F.
lalu ada di sini tuh ada persen D dalam kutip 2 nih. Terus pakai simbol dan di sini kayak gini. Terus nama bungkusnya. Oke, karena kita mau masukin di sini kan tulisannya masukkan panjang. Berarti kita mau masukin angka ke bungkus panjang. Jadi pakai kayak gini. Nah, dan ini kenapa ada tombol dan? Kenapa ada tombol dan? Soalnya ini tuh diibaratkan kayak tangan kita. Jadi kita misalnya mau beli gorengan nih. Nah, kan tangan kita tangan kita ngambil bala-bala terus masukin ke bungkus. Nah, sama kayak ini juga nanti si dan ini tuh kayak tangan kita. Jadi si dan ini tuh harus selalu ada di scanf ini. Oke. Jadi dan nama bungkusnya. Jadi nanti tugasnya si dan ini tuh masukin apa yang kita ketik ke bungkus panjang kayak gitu. Terus kita bikin buat lebarnya, masukkan lebar. Terus titik koma, selanjutnya scan F lagi. Nih, pakai di sini persen ya, di sini persen D. Kenapa persen D? Karena di sininya lebar itu integer. Oke, terus koma, jangan lupa lagi tambah dan lebar. Titik koma. Nah, setelah itu baru kita hitung lagi luasnya. Luasnya sama kayak cara yang ini. Kita tulis luas sama dengan panjang kali lebar. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita lihat. Misalnya sama aja kita mau cetak luasnya nih. Luas adalah luas persegi panjang sama dengan. Nah, di sini persen D lagi karena kita mau nampilin si luas. Oke. Nah, persen D luas. Terus kita kasih luas. Titik koma. Terus return 0. Oke. Kita ulang lagi dari atas. Jadi kita bikin kepalanya. Kepalanya itu ada include, studio.h, ini tuh library. Terus kita bikin badannya. In main. Nah, terus kita bikin bungkusnya, variabelnya. Nah, kita bikin tipe datanya integer, bungkusnya luas, variabelnya luas ya. Bungkus atau variabelnya luas. Terus bikin bungkus panjang atau variabel panjang, terus kita bikin bungkus lebar atau variabel lebar. Nah, sekarang kita cetak kayak suatu perintah, cetak, misalnya masukkan panjang. Nah, terus buat cara masukin panjangnya nanti kita pakai scanf. Scanf, terus di sini ada persen D. Ya, dalam kutip gini nih. Jadi harus warna biru kayak gini nih. Persen D. Terus di sini ada dan panjang. Dan ini harus selalu ada di scanf ya. Jadi dan harus ada di scanf. Karena buat masukin panjangnya nanti ke bungkus panjang. Nah, yang ini yang lebar juga sama. Selanjutnya kita hitung luasnya. Luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Nah, sekarang cetak misalnya luas sama dengan persen D karena itu integer. Terus kita apa yang mau dicetaknya luas. Nih, kita coba langsung ya. Nah, terus kita save, jangan lupa ini tipenya jadi C short file ya. Di sini dirubah, kasih nama, terus save. Nah, jadi kan kalau yang tadi ya, yang persegi panjang ini, yang nggak ada scanf-nya, itu langsung muncul kan di sini. Nih, langsung muncul kayak gini kan. Langsung muncul luasnya ya. Ya kan? Karena kita udah masukin panjang, udah nulisin panjangnya 10 di sini, lebarnya 5 di sini, ya kan?
Nah, jadi kalau kayak gitu langsung muncul kayak gini. 2 sama dengan 50. Nah, kalau kita pakai scan F, nih, pakai scan F. Nah, jadi kita harus masukin sendiri di sini. Diameternya. Nah, misalnya kita masukin panjangnya terserah kita misalnya 20 nih panjangnya. Ya. Terus enter. Masukin lebarnya. Nah, lebarnya misalnya 40. Nah, baru keluar hasilnya. Luas persegi panjang sama dengan 800. Ini ya. Kelihatan kan ya? Kita coba gedein dulu. Nih. Kelihatan ya? Jadi masukkan panjangnya misalnya 20, lebarnya 40. Nah, di sini baru kelihatan hasilnya. Itu ya. Nih, kita coba lagi, run lagi. Nih, kan pertama kita masukin panjang. Ya kan? Nah, kalau di sebelumnya itu kita masukin panjangnya tuh di sini nih. Panjang sama dengan 10. Karena kita di sini pakai scan F. Nih, pakai scan F ini. Jadi kita masukinnya di sininya. Nih. Nah, kita masukin 10 nih. Terus di enter. Nah, baru masukin lebarnya 5. Terus enter lagi. Nah, baru ada hasil luasnya. Kayak gitu. Jadi fungsinya scan F kayak gitu ya. Oke. Ini kalau ada yang mau nulis boleh. Sudah, Pak. Udah. Atau mau di screenshot dulu sok boleh nih. Udah Pak di screenshot. Yang udah nge-screenshot bagiin ke teman-temannya ya. Siap. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Nggak ada. Udah pada ngerti ini teh? Serius? Apa? Diulang lagi ya. Jadi di sini jangan lupa Siap Pak, ulang lagi. ada kepala ya. Ada kepala, ada stdio.h, terus ada stdlib. Ini jangan lupa. Terus kita bikin badannya in main. Oke. Terus kita bikin bungkusnya. Bungkusnya kan tadi karena ada luas persegi panjang itu luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi kita bikin 3 bungkus. Kalau persegi itu 2 bungkus ya. Oke. Nah, terus kita masukin perintah biar kita tahu yang dimasukin itu apa. Masukkan panjang. Scan F. Terus scan F. Jangan lupa %D ya. Karena %D itu adalah buat integer. Lalu ini jangan lupa pakai dan buat masukin ke panjangnya. Sama yang lebar juga ya. Terus baru dihitung ya. Baru dihitung luas sama dengan panjang kali lebar. Setelah itu baru dicetak luasnya. Nah, kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Terakhir. Kalau nggak ada tugas buat kalian. Kasih tahu teman-teman yang lain. Jadi kalian bikin sama kayak gini nih ya. Siap Sama Pak. kayak gini nih. Tapi buat volume balok. Volume balok. Buat Oke. volume balok, tapi harus pakai scan F kayak gini. Ya, Pak. Tulis di kertas. Ya. Tulis di kertas. Nanti minggu depan dikumpulin. Batasnya minggu depan ya. Siap. Lewat WhatsApp, Pak. Ya, boleh lewat WhatsApp. Nanti kirim ke WhatsApp Bapak aja. Di foto ya. Ya, Pak. Oke. Kalau volume balok rumusnya apa? Pi. Sisi kali sisi kali sisi. Itu mah kubus. Oh iya, lupa, Pak. Kalau balok apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Lebar kali tinggi.
Benar ya, panjang kali lebar kali Lebar tinggi. kali tinggi. Nah, berarti ini ada berapa bungkus? 3. 3. Kurang tepat. Berapa 4 bungkus? sama hasil. 4. 4 ya. Jadi ada bungkus volume balok, ada bungkus panjang, ada bungkus lebar, ada bungkus tinggi ya. Jadi ada Tinggi. 4. ada 4. Oke. Nah, nanti kalian tinggal tulis kayak gininya ya. Jadi kalian bikin dulu di sini bungkusnya tadi kan ada 4. Nah, tulis ada berapa, ada apa aja bungkusnya. Terus Ya. kalian bikin print F sama scan F-nya. Oke? Baik, Terus kalian hitung volumenya di sini. Terus volumenya. Terus jangan lupa return 0. Ditulis di kertas ya codingannya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyain dulu? Tidak. Ngerti ya sama tugasnya? Pakai scan F ya. Betul, Pak. Pakai scan F ya. Kertas HPS, Pak. Di kertas apa aja weh, mau di HVS atau di kertas yang buku juga nggak apa-apa. Siapa? Siapa? Misalnya nggak cukup, jadi 2 lembar juga nggak apa-apa. Ya, Pak. Kalau di catatan HP bisa nggak, Pak? Boleh, mau catatan HP boleh, Oke, Pak. boleh. Sok, di mana kalian? Yang penting dikerjain tugasnya ya. Siapa? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Pak, kalau dipakai di text editor gimana? Kalau yang punya text editornya boleh kirimin nanti file text editornya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Oke. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain di WhatsApp aja ya. Ya, Pak. Nanti ada perwakilan kelas. Kan ada yang perwakilan kelas masuk ke grup yang koordinator ya. Siapa aja yang masuk teh? Nah, di grup koordinator itu. Nah, kan di situ di grup koordinator ada nomor Bapak, nanti save aja nomor Bapaknya, terus nanti sebarin aja ke grup ya. Takutnya ada yang mau nanya langsung gitu, nanti WhatsApp aja. Oke, Pak. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Enggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini aja. Jangan lupa dikerjain tugasnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.